dan kamu mungkin bisa pergi ke keluarga kamu untuk lewat mimpi aja. Insya Allah mereka akan paham kalau terjadi sesuatu sama kamu. Apakah orang yang sudah meninggal secara tak wajar dibunuh lantas arwahnya bisa gentayangan? Ini terlalu banyak nonton film hantu. Raimu terbakar. Pemirsa, ini dan juga tidak ada roh gentayangan, tak ada. Kamu membantu saya membantu kamu. Yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, dan ini yang paling banyak di Indonesia dimasuki oleh syaitan, didukung juga dengan media-media syaitan. Astaghfirullah. Hey, that's pretty good. Abal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya R, dan video ini adalah segmen Bedah Drahor episode kedua, yaitu membongkar penyebaran paham syirik dan tontonan merusak akidah channel horor tipu-tipu Iman Laslos. Oke, gas. Video cuplikan tadi sengaja gue sisipkan untuk membantu teman-teman agar mudah mendapatkan referensi atau sumber ilmu ya, agar nggak gampang terpengaruh oleh paham khurafat isi konten Iman Laslos. Kalau teman-teman nggak puas dengan pembedahan yang nanti saya lakukan ya, atau dengan apa yang saya sampaikan, silakan tonton video cuplikan tadi untuk memperkuat keimanan kita ya. Linknya ada di deskripsi. Oke. Seperti yang saya sampaikan di video perdana ya, video perdana pada segmen Bedah Drahor ini sebelumnya, bahwa banyak sekali faham-faham syirik, khurafat, dan tahayul yang berpotensi dapat mengotori akidah sebagian kita nih, yang masih awam ya, khususnya yang masih awam. Dan dikhawatirkan banyak dari kita yang mudah akan menerima secara mentah-mentah tuh ya, menerima secara mentah-mentah terhadap tontonan yang tidak mendidik dari channel-channel horor settingan. Dan kali ini saya buktikan. Pada video Iman Laslos yang pertama ini ya, di video itu mereka mengangkat tema penampakan pocong yang bangkit kemudian gentayangan tuh, atau ruhnya gentayangan ya, jadi pocong gitu kan. Dan katanya sering menakut-nakuti warga. Dan mitos atau cerita bohong yang mereka buat di video itu, bahwa pocong yang muncul tersebut merupakan ruh atau hantunya si mayat atau muslim yang meninggal karena kecelakaan. Dan kemudian si mayat ini atau si arwah gentayangan ini ketika menjadi pocong itu mereka katakan sering menakut-nakuti warga karena mendapatkan siksa kubur gitu ya. Oke, jangan dipercaya. Itu jelas cerita bohong. Kalau memang iya, ya bagaimana mereka tahu kalau si mayat tadi sedang mendapatkan sisa kubur gitu kan? Nggak mungkin kalau mayatnya yang ngaku, yang ngomong, nggak mungkin lah ya. Ingat sekali lagi ya, nggak ada yang namanya arwah gentayangan, oke? Nggak ada. Jangan tertipu dan bila perlu jangan tonton, oke? Rusak, karena hal itu sudah jelas ya, udah jelas bentuk kebohongan, khurafat, dan bertentangan dengan ajaran Islam. Oke. Saya nggak bisa bicara banyak ya soal video itu. Jujur sih saya enek banget. Gue di sini hanya membantu untuk menyampaikan ke teman-teman, dan silahkan tonton link yang ada di deskripsi ya, biar pikiran teman-teman jadi terbuka tuh, terupgrade. Dan yang paling gua nggak suka di situ mereka menyebut nama-nama Tuhan ya.
melibatkan nama Tuhan dalam menyebarkan kebohongan. Jadi nama Tuhan sekarang dijadikan bahan dagangan nih, ya, bahan dagangan untuk menjual kebohongan, khurafat yang merusak akidah. Istighfar boy, istighfar, ya. Istighfar tuh karena Allah, jangan istighfar karena konten, oke? Oke, sekarang kita lanjut aja ke pembedahan video Iman Laslos yang berjudul Babi Ngepet, bongkar penyimpanan harta babi ngepet. Oke. Konsep dari video tersebut adalah untuk mengungkap atau menarik harta hasil pesugihan yang dicuri oleh siluman babi ngepet, ya. Dan mitos yang dibuat oleh mereka bahwa harta tersebut sudah sejak lama disimpan di dimensi alam gaib tuh ya, yang sengaja dicuri dan disiapkan untuk diberikan kepada siapapun yang akan melakukan kontrak pesugihan babi ngepet. Oke, kita masuk di kebohongan pertama. Logik. Selagi masih ada logik ya, masih bisa mikir logika, jangan keburu-buru mengambil kesimpulan lewat perkiraan magic. Oke. Kalau logik udah nggak mampu menganalisis, baru kita pakai cara logik yang lain ya. Oke, di video itu si host ya, atau siapa namanya, Om Janim atau siapa lupa, mengatakan atau menyampaikan sebuah pengakuan bahwa setiap member atau calon pencari pesugihan babi ngepet ketika melewati jalan setapak yang ada di lokasi tersebut akan melihat wujud jalannya menjadi beda tuh, jadi berubah. Jadi katanya ketika jalan setapak tersebut dilewati oleh calon pelaku pesugihan, maka calon pelaku pesugihan ini akan melihat kalau jalan itu adalah sebuah jalan raya. Keren kan? Apa ini? Oke lah, misalkan hal itu hanyalah sebuah manipulasi hayalan atau sebuah ilusi yang dibuat oleh jin untuk menggenjutsu pandangan manusia. Yang jadi pertanyaan ya, kenapa ki-host tersebut bisa tahu apa yang dilihat oleh si pelaku pesugihan ya? Dari pertanyaan ini bisa kita ambil jawaban spekulasi, suatu indikasi kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, ki-host tersebut pernah bertemu dengan salah satu member pelaku pesugihan. Atau kemungkinan yang kedua, ki-host tersebut juga pernah menjadi pelaku pesugihan itu sendiri ya kan? Karena dia bisa tahu. Oke, masuk. Selanjutnya, kali ini terkait faham syirik ya. Ketika ki-host mulai melakukan pemanggilan siluman babi ngepet ya, dan dia memberikan sebuah instruksi kepada kameramen untuk membantu memanjatkan doa tuh, membantu dengan doa. Pertanyaannya doa apa gitu kan? Ya karena kita semua sama sekali nggak mendengar bacaan doa apapun kan. Kalaupun bacaan doanya di dalam hati, ya seharusnya hal ini bertentangan dengan ritual pemanggilan jin atau siluman itu sendiri ya. Kalau misal doa itu adalah doa penangkal gangguan jin dan dibacakan sebelum ritual itu dilakukan, seharusnya jin itu nggak mungkin muncul kan? Karena sudah ditendang atau dilawan oleh doa dari kameramen. Dan yang paling gua nggak suka dan gua nggak respect nih ya, ketika ki-host tersebut memulai melakukan ritual pemanggilan, di situ dia menyebut ta'awud ya, dan basmalah tuh, dan terus dilanjutkan bacaan mantra-mantra yang nggak jelas konotasinya ya. Indikasi pertama dari ritual ini seakan-akan kalimat ta'awud atau ta'udzubillah itu ya dan basmalah tersebut merupakan sebuah legalitas gitu, merupakan sebuah legalitas bahwa dari sekian banyak hasanah ilmu Islam ada ajaran cara memanggil jin ya. Atau indikasi kedua, mantra dan ritual tersebut memang dia ambil dari keilmuan perdukunan. Nah, yang paling gue nggak suka, lagi-lagi orang ini melibatkan nama Tuhan dalam melakukan praktek-praktek seperti ini tuh. Kalau kalian menganggap hal itu boleh, hal itu wajar, silahkan tunjukkan
silakan tunjukkan mana tuntunannya. Ada nggak tuntunannya dari sunnah, dari hadis? Ada nggak cara untuk memanggil jin, ya? Walaupun itu pakai mantra, pakai apa, ya minimal nggak usah menyebut nama Tuhan, karena di agama Islam nggak ada cara seperti itu. Oke, masuk ke pembedahan. Kali ini kita akan membongkar kebohongan dari sosok siluman babi ngepetnya. Kita bongkar melalui bukti, ya, melalui bukti yang diambil dari sebuah sampel, atau mengambil sebuah sampel untuk dijadikan suatu bukti, ya. Oke, perhatikan pada menit ke-13 lebih 18 detik. Ketika silumannya muncul, lihat nih, lihat. Bagi kalian yang tertipu, ya, pasti menganggap kalau sosok ini adalah asli, ya. Asli wujud siluman babi ngepet, iya kan? Bener nggak? Iya beneran asli mungkin, ya. Asli bohongan, ya. Coba fokus ke bagian atas silumannya tuh, ya. Kepala, rambut, telinga, wajah. Coba kita ambil sampel dari sini nih, ya. Oke, kita klik. Nah, udah tahu kan, ya? Udah tahu kan kalau itu cuma topeng. Lihat bagian rambutnya. Lihat rambutnya sama, ya. Lihat lagi bagian telinganya nih. Lihat, telinganya juga sama. Perhatikan bentuk luka di bagian pipi kirinya tuh, lihat. Goresan lukanya juga sama, ya. Jadi, sosok itu hanyalah tim, kru, atau seorang pemain yang memakai jubah hitam dan topeng babi online shop. Terus kenapa bisa menghilang gitu kan? Ya karena diedit, boy, karena diedit. Zaman ini tuh udah maju, ya. Teknologi udah canggih. Jadi tolong wawasan kita juga harus diimbangi, oke? Pengetahuan juga harus seimbang. Jangan sampai mudah tertipu cuma gara-gara trik sepele seperti ini, oke, ya? Oke, masuk ke pembedahan yang selanjutnya. Ya. Di bagian menit ke-23 lebih 49 detik, oke. Perhatikan uang dan perhiasan yang mana di dalam video itu katanya adalah harta orang lain yang dicuri oleh siluman babi ngepet dan disimpan di dimensi lain, ya. Jelas ini bentuk kebohongan. Jangan tertipu oleh trik muncul dan menghilangnya uang tersebut doang. Coba fokus di kejanggalan pada menit ke-23 lebih 49 detik, ya. Perhatikan serangga yang melintas nih, ya. Perhatikan, coba fokus. Biasakan nonton sambil mikir, ya, biar nggak ketipu. Udah tahu? Belum? Nih gue tunjukin. Serangga ini melintas yang pasti di bagian atas lembaran uang dan perhiasan itu, ya kan? Tapi kenapa objek serangga ini bisa tertutup nih? Ketutupan, terpotong atau menghilang sebagian saat melintas tepat di posisi uang dan perhiasannya. Lihat nih, kenapa kira-kira coba? Oke, analisis pertama ya karena uang dan perhiasan ini adalah gambar tempelan, ya. Atau analisis kedua, uang dan perhiasan ini memang ada di situ dan bukan gambar tempelan. Dan yang dijadikan gambar tempelannya adalah latar belakang atau bagian tanah ini nih. Jadi bagian ini sebelumnya masih kosong, ya, atau belum ditaruh uang dan perhiasan. Yang kemudian diambil atau di screenshot atau dipotong, lalu dipotong dan ditempelkan untuk menutupi objek uang dan perhiasan itu tuh. Walaupun proses menghilangnya lumayan bersih, ya, tapi alam dan hewan malam nggak bisa dibohongi, guys, ya. Hewan malam itu serangga nggak bisa bohong dan sekaligus menjadi petunjuk ke kita nih untuk memberitahu kalau itu adalah trik tipu-tipu, ya. Misal serangga ini nggak melintas tepat di bagian ini, mungkin kita nggak bisa membuktikan kalau itu hanyalah gambar lapisan yang ditempel, ya. Lihat nih, lihat batas potongannya, lihat. Ini adalah bagian potongan dari gambar lapisannya. Udah, ya. Oke. Jangan mudah tertipu oleh trik-trik editan.
cerita bohong, dan doktrin sebatas hiburan ya. Selama di video tersebut terindikasi sebuah ajaran, praktek, dan faham syirik, jelas hal itu dikhawatirkan dapat berpotensi merusak dan mengotori akidah sebagian orang guys ya, yaitu orang awam, khususnya orang awam, bocil, atau orang tua yang nggak paham teknologi ya. Intinya jin apapun dan hantu itu emang ada, penampakan memang ada dan pernah terjadi dan gua percaya ya, tapi bukan untuk diada-ada. Oke, udah gitu aja. Untuk video ini 2 video aja yang kita bedah. Selanjutnya next time mungkin lebih banyak gitu ya. Oke. Dari saya sekian, terima kasih udah nonton sampai akhir. Biasakan nonton sambil mikir ya, biar nggak mudah tertipu. Hati-hati. Oke, udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca doa sebelum bobo.